Menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Pertanyaannya, apakah ya modul ajar ini yang kita upload pada saat Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-temanku, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan langkah selanjutnya ketika teman-teman 3 modulnya telah divalidasi. Apakah bisa daftar UKPPPG? Kemudian apa username dan passwordnya? Kemudian apa ketentuan untuk UKIN ya teman-teman ya, karena ini juga sebagai gambaran buat teman-teman seperti apa UKIN yang nanti teman-teman bisa persiapkan mulai dari sekarang. Apakah di gelombang kedua atau tahap kedua ini ada juga UKIN sama dengan tahap 1? Kita juga akan bahas di video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru seperti ini. Gratis teman-teman, tapi memberikan dampak yang begitu besar buat catatan guru untuk perkembangan channel ini, sehingga memberikan informasi dan manfaat keberkahan bagi banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ketika teman-teman telah menyelesaikan 3 modul pembelajaran ini 1, 2, dan 3, maka untuk ya pendaftaran UKPPG itu baru bisa dimulai dari maksudnya bisa dimulai di tanggal 16 September. Jadi ketika teman-teman klik daftar UKPPPG, maka akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita masukkan sekarang dan password, tapi jangan dimasukkan dulu teman-teman ya. Karena untuk daftar UKPPPG itu harus ada pengajuan dari LPTK-nya. Jadi kita tunggu saja untuk tanggal 16 September paling cepat. Itu kan sampai tanggal 8 Oktober. Jadi ditunggu aja. Nanti kita akan berikan praktek buat teman-teman, panduan khusus bagaimana cara mengakses untuk proses pendaftaran UKPPPG ini. Jadi untuk saat ini dipersiapkan aja teman-teman dari sekarang. Banyak-banyak latihan soal ataupun tryout ya teman-teman. Kalian bisa akses aja di kelas ID. Itu latihan soalnya sudah kita update di sini. Oke, kita latihan. Nah, ini latihan 10 sampai latihan 23 ini udah UKPPPG. Kalian bisa praktek di sana. Tryoutnya juga teman-teman bisa manfaatkan untuk menambah wawasan, untuk menambah informasi soal-soal yang nanti bakal teman-teman kerjakan. Oke, seperti itu. Nah, terkait tentang UKIN ya, terkait tentang UKIN kita ada informasi ini teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk pendaftaran UKPPPG di PMM untuk tahap 2 16 September 8 Oktober. Jadi jangan sesekali teman-teman memasukkan NIK dan passwordnya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan coba memberikan informasi berkaitan dengan UKIN. Ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi ketika telah selesai divalidasi, persiapkan diri dari sekarang teman-teman. Banyak-banyak latihan soal, karena UKIN sangat menentukan teman-teman apakah nanti bisa dapat sertifikat pendidik atau tidak ya. Maka dari itu kita sangat berkomitmen untuk teman-teman ngebantu agar nanti terbiasa dalam menjawab soal. Nah untuk UKIN ini teman-teman, uji kompetensi, uji kinerja ya UKIN. Jadi di sini kalau di tahap 1 teman-teman kita itu membuat video pembelajaran. Nah sepertinya bakal sama dengan di tahap kedua. Jadi ada informasi di tahap 2 nggak ada UKIN. Nah itu informasinya belum valid juga ya teman-teman. Jadi lebih baik kita persiapkan dari sekarang. Nah ini untuk non BK. Ini non BK berarti untuk semua mapel ya. Bisa PGSD juga. Ini bisa prodi-prodi lain juga bisa. Nah ini ada informasi pembuatan video pembelajaran. Ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Video praktik pembelajaran dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini videonya. Yang pertama adalah menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Pertanyaannya, apakah ya modul ajar ini yang kita upload pada saat pembuatan jurnal? Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Ada LPTK yang nanti bakal meminta teman-teman untuk membuat modul baru. Ya nanti bakal kita upload juga, ada fasilitasnya, ada kolomnya untuk kita upload modul yang kita gunakan nanti ketika kita melaksanakan proses UKIN. Kemudian yang kedua adalah direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP. Atau kalau misalnya teman-teman tergantung 35 atau 40 per 1 JP-nya. Jadi disesuaikan aja. Dan dibuat dalam bentuk format MP3 ya. MP4 ya teman-teman, MP4
Kemudian gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima ini tidak ada penambahan aksesoris, misalnya profil sekolah, profil peserta, dan sebagainya, atau latar belakang musik ya. Ini yang untuk yang full 2JP itu. Jadi murni teman-teman, nggak ada musik, nggak ada intro juga, nggak ada nama teman-teman. Dan itu aksesoris seperti itu tidak ya. Nah, jadi kemudian yang keenam, video yang diunggah terdiri dari apa? Yang pertama adalah rekaman utuh selama 2JP tanpa editing dengan nama file ini. Video itu underscore nama mahasiswa underscore nim. Nah, kemudian yang kedua adalah rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai modul ajar. Jadi nanti dari 2JP, misalnya 1JP ada 35, berarti kan 70 menit. Nah, itu setengahnya dibuang atau dihilangkan yang tidak penting dan diedit menjadi durasinya 20 sampai 30 menit. Ini filenya video edit underscore nama siswa nim. Nah, ini ketentuan unggah. Ketentuan unggah file perangkat pembelajaran disimpan di drive masing-masing mahasiswa. Kemudian ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita hanya copy link. Jadi video kita upload di Google Drive. Ya, kita upload, nanti kita copy link, kemudian linknya aja yang kita copy paste ya teman-teman di kolom yang telah disediakan. Ada juga yang upload di YouTube teman-teman ya. Linknya di copy kemudian di copy paste di kolom yang telah disediakan. Nah, jadi untuk plotting tahap 2 sepertinya juga bakal buat video ya teman-teman, bakal buat video karena tanpa ini ya dari pihak penilai juga nggak bisa ngelihat bagaimana peserta itu bisa mengajar atau tidak. Tentulah Bapak Ibu pasti yang telah berpengalaman itu ya pasti 100% bisa mengajar seperti itu. Hanya bukti aja teman-teman ya, hanya bukti. Oke? Jadi sekali lagi persiapkan apa yang dipersiapkan, alat-alatnya seperti HP, memorinya harus tinggi karena apa teman-teman, 2JP nggak putus-putus. Oke, 2JP nggak putus-putus. Nanti kita akan berikan panduan bagaimana cara pembuatan videonya, contohnya aja ya, gambaran seperti apa yang telah mendapatkan nilai yang terbaik tentunya kita akan berikan buat teman-teman sekalian sebagai contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa oh seperti ini loh buat Ukin ya, buat video Ukin yang karena kita sebelumnya juga sudah banyak ngebantu teman-teman kita yang dalam proses pembuatan Ukin. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semakin jelas apa yang harus dilakukan ya untuk persiapan Ukin juga. Oke, jadi sekali lagi jangan teman-teman masukkan NIK, jangan klik ini mengklik boleh tapi jangan masuk ke pendaftaran UKPPG dan juga nggak bisa ya karena di plotting tahap 1 itu belum bisa tanggal 16 September teman-teman. Oke, nah untuk sekarang siapkan aja diri dari sekarang ya teman-teman ya, perbanyak apa? Latihan soal, perbanyak latihan soal, try out juga. Oke, yang belum modulnya belum selesai silahkan langsung aja akses. Di sini ada jurnal PPG SMK, kemudian PG PAUD juga ada ya, jurnal modul 1, modul 2, modul 3, template-nya juga ada teman-teman ya. Jadi ini anti plagiat, anti plagiarismenya teman-teman disesuaikan aja. Contohnya seperti ini, misalnya di jurnal pembelajaran ketiga. Nah, ini udah kita buatkan. Nah, apa yang pertama cover, yang kedua materi PPABK, kemudian refleksi, kemudian dokumentasi kegiatan, kemudian umpan balik. Nah, itu aja teman-teman yang diisikan. Ini buktinya ini sudah divalidasi tiga-tiganya di tahap kedua. Kemudian apalagi yang ada teman-teman bisa langsung lihat nih kunci jawaban. Dan ini sebagai belajar juga ya teman-teman, sebagai belajar nanti ketika teman-teman melaksanakan UKP PPG. Nah, ini udah ada kunci jawabannya juga sampai ke post testnya. Kemudian di sini ada juga contoh cerita reflektif ya, atau cerita reflektif di setiap modul, di setiap topik kita sudah sediain. Dan juga nanti mungkin kalau teman-teman perlu minta juga ya, karena di sini biasanya kan kebingungan ini bagaimana cara mengisi yang pada bagian upload jurnal itu kan ada beberapa isian. Nah, kalau teman-teman ingin silahkan komentar saja ingin, nanti kita akan buatkan, kita akan masukkan ke kelas ide seperti itu. Nah ya, perbanyak latihan soal. Contohnya bagaimana cara latihan soal di kelas, melaksanakan latihan soal di kelas ide. Contohnya teman-teman di sini ke menu latihan soal, nanti dipilih aja. Misalnya teman-teman untuk yang latihan UK PPG ini kan mulai dari latihan 10 ya. Misalnya kita latihan 12 aja. Misalnya contoh ini ya, contoh latihan kerjakan. Di sini ada pembahasan dan kunci jawabannya juga teman-teman. Dan ini dilakukan secara online dimanapun, yang penting teman-teman bisa terhubung ke internet. Yang pertama, Padi melakukan pemrosesan menentukan objek yang akan. Nah, ini
membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkungan yang akan diobservasi, berarti kira-kira mengamati. Nah, ini soalnya bakal diacak. Kalau teman-teman buka lagi, soalnya yang pertama bukan ini gitu. Jadi di random teman-teman. Di akhir pembelajaran guru memberikan pertanyaan dengan materi pelajaran. Siswa berganti menjawab. Berarti ini lisan ya. Oke, nomor 3, misalnya peserta didik melakukan presentasi di depan kelas untuk menyampaikan hasil pengamatan, berarti itu mengkomunikasikan. Yang keempat, penilaian yang tepat. Nah, kita misalnya sebenarnya ini penilaian produk ya. Coba kita anggap penilaian praktik. Nanti apakah ada pembetulan atau pembahasan. Kemudian ini bisa ke tes tulis uraian ya. Coba kita aja. Oke, langsung saja nanti klik kumpulkan seperti ini. Nah, wah, kamu sudah menyelesaikan latihan, ayo lihat hasil. Maka seperti ini. Kita lihat ya hasilnya. Nah, salah satu ya. Ini betul. Betul, lulus dapat 80. Betul. Nah, misal salah satu bagaimana? Nah, ini benar ya. Jawabannya paling benar adalah penilaian produk. Jawabannya kita tadi jawab penilaian praktik. Nanti ada pembenarannya di sini, pembahasannya. Tuh. Kita zoom ya. Penilaian produk digunakan untuk mengukur kualitas dan karakteristik dari produk fisik atau hasil karya siswa, seperti makanan, pakaian. Nah, ini udah dijelaskan teman-teman. Nah, kalau untuk yang lainnya tinggal di-backkan saja seperti ini. Ini ada riwayat-riwayatnya juga ya. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya mau ke yang mana? Misalnya nih latihan UKPPG yang ke-14, misalnya kerjakan seperti ini, kerjakan latihan seperti ini. Ya udah teman-teman langsung latihan aja, nanti bakal terus diupdate ya, teman-teman bakal terus diupdate. Contohnya seperti ini. Oke, membaca ini video menyebutkan ini membaca teks ini aja. Nomor 2, menyajikan kembali teks, ini berdiskusi aja. Kemudian pada memuat materi matematika, berarti menjelaskan data nih, boleh lah. Kemudian ini kalau umpan balik itu di mana? Di penutup pembelajaran misalnya ya. Seorang guru mengajari bercerita. Bercerita itu kita coba oke, ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ada yang salah, jadi kita bisa lihat apakah ada pembahasan atau tidak. Oke, loading seperti ini. Oh, ternyata benar semua ya. Benar semua. Jadi kalau benar semua nggak ada pembahasan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti bakal ada riwayatnya juga seperti ini. Nah, dapat 40, dapat 60, dapat 100 ya. Alhamdulillah. Maka dapat 100 karena sebelumnya pernah salah ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada trial juga, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran seperti apa soal-soal nanti. Setidaknya ini bisa membantu ya, bukan meluluskan teman-teman, tapi membantu lulus, dan kita berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ke Google aja. Ketikkan kelas ID seperti ini, enter ya teman-teman ya, tampilan paling atas. Nih, seperti ini, buka saja. Kemudian kalau teman-teman baru pertama kali, silahkan daftar akun seperti ini. Dan simple teman-teman ya, dan simple. Masukkan nama, email yang aktif ya, karena kalau nanti lupa password bisa diganti passwordnya. Kemudian password dan konfirmasi password. Nah, kalau sudah, tinggal nah, seperti ini tampilannya. Di HP juga lebih simpel teman-teman. Di HP juga lebih simpel. Nah, nanti tinggal klik beli kelas aja. Nah, beli kelas di sini ya. Ada kelas gratis juga teman-teman nih. Misalnya kelas persiapan tes CPNS, P3K, itu ada kelas gratisnya. Untuk yang PPG yang ini, ya teman-teman nih yang ini ya, yang butuhkan yang ini. Ya, PPG Daljab 2024 guru plotting atau Prajab. Nah, lihat kelas, maka akan ada tampil seperti ini teman-teman. 20 materi pembelajaran, 125 soal latihan, 431 soal terlaun. Ini adalah benefit ya, banyak banget teman-teman. Kemudian jangan lupa, ini harganya segini kalau teman-teman masukkan kode promo ya, ini kode promonya. Nah, tinggal nanti diterapkan saja seperti ini, dan kalian bisa lihat harganya berubah menjadi, ya benar, nanti tinggal dibayar saja. Maka selanjutnya teman-teman pilih ya metode bayarnya apa. Di sini ada transfer bank, kemudian ada wallet, ada pembayaran QR. Nah, kami sarankan QR ini lebih mudah ya, tinggal di tinggal di barcode aja udah selesai. Kalau transfer bank nanti pilih banknya yang mana. Nanti bakal ada muncul nomornya. Misalnya Bank BRI ya, misalnya. Nah, teman-teman tinggal transfer ke virtual account number aja ini. Nah, ya, kelas ID, kemudian ini dan lain sebagainya. Ini ada informasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah, sangat simpel, silahkan langsung saja dieksekusi. Nanti kalau sudah, teman-teman langsung ke kelas saya saja. Nah, di kelas saya di sini ya. Di kelas saya di sini, dan pilih kelas yang kalian beli. Ini misalnya nih, PPG Daljab 2024. Nah, ini kalau lewat HP juga mudah ya, sangat simpel ya kalau di HP ya, teman-teman ya.
Baik, mudah-mudahan sampai di situ aja informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi banyak-banyak latihan dan mudah-mudahan kita berharap ya di akhir nanti tahun 2024 teman-teman semua dapat lolos. Amin. Karena di piloting tahap 1 itu pengumumannya 8 Oktober teman-teman ya, 8 Oktober. Kalau kita nanti di teman-teman yang di tahap 2 ya, kita semua lah ya, itu bakal diumumkan di November ya teman-teman ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses selalu teman-teman.